Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita masuk ke pelajaran sejarah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Kelas berapa? 12 kelas 1. Ini kelihatannya banyak yang udah masuk. Di awal ini? Ya, Pak. Ditunda, mau ditutup, tunda. Kita ditunda semua. Adinda Cika, kemudian Baik, Habib, Ajeng, Anda, Ini tanda bapak ini, Angela, blok ibu bapak Asia, bapak Ayu, tangan ini bapak kanan, berarti ditunda. Ini blok pasti, blok Kita, kemudian saya Iman, masuk Bu Yuni. Heri, dan Isabella, Dewi, Ega, Elizabeth, ini yang pentas DKS itu? Iya. Elizabeth Dina, yang Valen, Leoni, kemudian Julia, Karisma, Kevas, Lutfi, Marita, dan Stand. kemudian Bagus, itu berdua. Tadi kan ketemu kan? Kami cari sapara. Ya ada bersih. Orang nih. Nadia, kemudian Nadia Betawita, Natasha, Kalau sih enggak butuh. kemudian Nathan, Bapak Yani, kemudian Rahma, kemudian Ramasya, Rasid David, Devi, Oh itu. Nonton aja tuh. Stefani, Raisya, Taufik, Bella, Taman juga. Oke, sudah pada saatnya sebelum kita mulai pelajaran, coba kita cek dulu lingkungan sekitar kita dari laci, bawa meja, kalau ada sampah kemudian diambil, dipungut kemudian dibuat tempat sampah. Silakan. Helm di Kalau kita taman sinar, silakan coba bawa. helm bensin. Namanya di laci, coba dilihat, dicek. Balik. Kalau sudah silakan masuk. Oh. David biasa sudah pindah-pindah. Nanti kita bahas materinya. Ada beberapa yang ingin Pak Ari sampaikan dulu. Beberapa tujuan pembelajaran yang nanti bisa kita capai dari mempelajari materi tentang demokrasi liberal terbibit. Di antaranya mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber tentang perkembangan politik. Nanti kita berbicara masalah politik di demokrasi liberal. Kemudian menjelaskan hasil identifikasi,
menganalisis perkembangan kehidupan politik sampai dengan penelitian. Tapi penelitian nanti kita buat penelitian sederhana. Mari iso mbok letakke ning tengah akhir amar iki. Bisa mencari artikel yang relevan, terutama untuk menunjang sumber-sumber penelitian nanti bisa kita buat. Dan nanti Pak Aris minta yang pembelajaran ada presentasi terkait hasil diskusi yang nanti kita lakukan. Sampai sini ada pertanyaan? Siap. Belum. Kemudian untuk materi ini nanti kita coba dengan metode problem solving. Ada tahu apa itu problem solving? Masalah. Ya. Nanti kita cari masalah. Jadi belajar tapi cari masalah. Dalam bentuk apa? Nanti Pak Aris sajikan beberapa permasalahan yang muncul, terutama permasalahan ini yang muncul di era demokrasi tertutup dan nanti sangat menarik kita bahas. Dan beberapa masalah ini bahkan nanti kita bisa pelajari untuk membuat sebuah sistem pemerintahan yang baik, terutama konteks pemerintahan saat ini. Jadi ternyata konsep demokrasi tertutup nanti ada beberapa poin plus dan minus yang nanti dapat kita pelajari. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung ke materi. Materi pertama, nah itu. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ada sudah baca tadi malam? Ketok itu. Belum. Ya. Dekret Presiden 5 Juli sebenarnya sebuah keputusan. Kalau kita bicara masalah dekret, apa itu yang disebut dengan dekret? Ada yang tahu? Jadi sama ada yang tahu? Dekret baru pertama kali ini yang lain? Ya. Pengertian dekret sendiri. Beberapa peraturan itu muncul, tapi satu konteks peraturan yang sangat unik. Kalau boleh Pak Aris bilang, di antaranya adalah dekret. Bahkan di era pemerintahan Gus Dur, dekret pernah muncul, iya. Tetapi sebelum muncul dekretnya Gus Dur, ternyata terlebih dahulu muncul dekretnya Soekarno. Dekret merupakan satu keputusan dari kepala negara yang bersifat darurat. Jadi dekret itulah satu ketetapan presiden untuk membuat semacam keputusan dan dalam melahirkan sebuah produk sesuai dengan tugas mereka, yaitu Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Dasar yang baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kegagalan inilah kemudian Soekarno bersikap. Meskipun sebenarnya kegagalan dalam merumuskan undang-undang baru ini bukan menjadi faktor satu-satunya munculnya dekret. Jadi ada banyak faktor nanti sehingga Soekarno dituntut sikap saat itu untuk segera mengambil keputusan dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, kegagalan konstituante ini tentu saja berdampak pada satu bentuk keputusan jalan buntu. Jadi dari sekian rapat tidak menghasilkan sebuah kebijakan, keputusan dari rapat tersebut nantinya mengalami titik. Kemudian, nah sebelum munculnya dekret, kita bahas dulu mengenai kronologis, urutan waktu. Jadi urutan waktu yang muncul sebelum dekret ternyata diawali oleh beberapa peristiwa. Yang pertama, 10 November dulu, Dewan Konstituante bersidang untuk membuat undang-undang baru, tetapi dalam konteks ini mengalami kegagalan. Nah, 21 Februari ini harusnya ada di depan, ya. Presiden sebelumnya membuat sebuah konsepsi. Jadi karena melihat perkembangan konstituante tidak kunjung menghasilkan produk, 21 Februari kemudian Soekarno mengajukan sebuah gagasan konsepsi presiden yang nanti dari konsepsi ini kemudian memunculkan reaksi dari beberapa partai yang tentu saja duduk di parlemen saat itu. Baru kemudian 10 November 1959 ada beberapa permasalahan yang kemudian turut mendukung, diantaranya adalah dari pemberontakan serta kegagalan Badan Konstituante. Nah, kegagalan Badan Konstituante salah satunya ini. Jadi keanggotaan di dalamnya itu banyak sekali mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri, mementingkan fraksi sendiri-sendiri, sehingga terjadi tarik ulur dalam pembuatan kebijakan.
Tentu saja pembuatan kebijakan ini adalah pembuatan kebijakan yang menguntungkan antar golongan. Jadi masing-masing bersikukuh untuk membuat sebuah peraturan yang menguntungkan golongan masing-masing. Ini kendalanya. Jadi kegagalan utama konstituante itu adalah anggotanya mementingkan kelompok dan fraksi masing-masing, sehingga tidak kunjung mendapatkan satu keputusan final. Karena apa? Mereka sadar bahwa konsep undang-undang ini adalah salah satu peraturan yang paling dasar dari bangsa Indonesia. Ya, inilah kepentingan golongan. Jadi saran Pak, nanti kalau kalian jadi anggota legislatif, golongan itu penting, tetapi yang terpenting adalah kepentingan bersama. Dan kalau sudah menyusun kepentingan bersama, intinya kesampingkan dulu lah ego pribadi, ego golongan, dan kemudian apa yang terjadi, putusan yang nanti kalian hasilkan bermanfaat bagi orang lain. Ini kronologi bibit presiden. Bisa saya lihat? Ya, gimana? Nah, ya, konsepsi presiden nanti di slide berikutnya ada beberapa isinya. Jadi presiden berupaya mengajukan beberapa usulan untuk menetralisir keadaan, untuk menstabilkan keadaan, dan usulan ini ternyata ibarat pisau bermata dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan beberapa poinnya ada yang tidak setuju karena memasukkan unsur-unsur kelompok tertentu. Salah satunya nanti adalah PKI. Jadi kelompok-kelompok di parlemen saat itu yang sangat anti PKI menolak usulan ini. Karena kemudian membentuk satu bentuk pemerintahan kabinet gotong royong dan di dalamnya ada keanggotaan orang-orang dari Partai Komunis Indonesia. Iya, gimana? Beda. Silakan nanti setiap kelompok masing-masing menganalisis beberapa masalah sesuai dengan model pembelajaran nanti yang akan kita gunakan. Di awal tadi sudah saya sampaikan. Silakan kalian analisis beberapa permasalahan yang muncul di demokrasi terpimpin, mulai dari poin pertama, kemudian peran Presiden Soekarno sangat sentral saat itu, kemudian poin kedua, menganalisis mengapa terjadi perubahan politik luar negeri kita, kemudian terakhir menganalisis keuntungan dan kekurangan ya, munculnya demokrasi terpimpin dari sudut bangsa, dari sudut pandang berbangsa dan bernegara. Jadi nanti kalian diskusikan, dan terakhir buat itu dalam satu bentuk paragraf narasi. Gunakan literatur yang mendukung seperti artikel di internet, buku ya yang sudah tersedia, dan nanti terakhir setelah semuanya selesai harus minta kalian satu persatu untuk membacakan hasil, dan kelompok yang lain nanti menanggapi berupa memberikan pertanyaan maupun pernyataan. Gitu ya. Silakan bisa dimulai di selembar kertas saja. Satu saja di selembar kertas. Jakarta Peki. Sehingga Indonesia semakin mendekatkan diri pada negara komunis. Kan kamu biasa aja. Bersifat memaksa dan kurang berkembang karena kurangnya pertimbangan, kurang adil, sehingga kurang adil. Kalau kita kan mungkin sudah jelas dan apa? Dan kita dimaksa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang yang telah diberikan, yaitu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang alasan kenapa keputusan Soekarno itu dianggap penting. Alasan kedua itu kenapa? Ya, pertanyaan kedua itu kenapa bisa terjadi penyimpangan politik luar negeri Indonesia. Alasan ketiga itu kelebihan dan kekurangan dari
implementasi di lingkungan pemimpin. Alasannya apa? Setelah ini akan di Yang pertama, keputusan Soekarno dianggap sangat penting karena Soekarno dianggap mewakili keputusan rakyat, dan sosok Soekarno pada waktu itu dianggap sangat berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dari pertanyaan. Pertanyaan kedua, politik luar negeri Indonesia itu terjadi penyimpangan. Menurut kami, itu karena keputusan Soekarno dianggap sehingga keputusan-keputusan yang disetujui oleh beberapa orang terlebih lembaga legislatif. Selain itu, Soekarno yang dekat dengan PKI membuat Indonesia mendekatkan diri pada paham komunisme dan negara-negara komunis. Selanjutnya ada tanyakan mungkin dari tanggapan kelompok lain. Ayo yang mau tanya, silakan lagi. Satu saja pertanyaan mengenai yang disampaikan kepada tidak ada? Tidak? Tidak ada? Silakan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil pemikiran kami mengenai alasan-alasan dari pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, pertanyaannya adalah kenapa Presiden Soekarno menjadi sentral dalam pemerintahan demokrasi Indonesia? Pada saat itu Presiden Soekarno itu memiliki peran sentral dalam masa pemerintahan demokrasi zaman militer ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang dalam saat itu adalah presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi seluruh keputusannya ada di tangan Presiden Soekarno. Terus yang kedua, pertanyaannya, mengapa terjadi pergeseran politik luar negeri Indonesia? Alasannya pada masa demokrasi Soekarno banyak yang salah melakukan luar negeri sehingga kebijakan Indonesia luar negeri. Selain itu, Soekarno seringkali mempromosikan Indonesia dalam hubungan luar negeri melalui slogan nasionalis atau nasionalis, agama dan komunis. Dari situ kita melihat bahwa terjadi pergeseran politik luar negeri Indonesia, yakni pergeseran arus politik luar negeri yang condong dan yang ketiga pertanyaannya yakni apa keuntungan dan perbedaan dari demokrasi kemudian pada masa ini melakukan yang tidak berjalan sehingga pertentangan ideologi dan kehidupan politis yang tidak demokratis. Di sisi lain adalah beberapa keuntungannya yakni seperti lembaga demokrasi dari sudut pandang yang berbeda dan pemimpin masyarakat memberikan lembaga-lembaga negara. Jadi penataan ini berbeda dan akhirnya masyarakat. Jangan kalau ada yang bertanya, tanggapi. Tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok yang lagi. Tidak? Oke. Di pertemuan kali ini kita membahas mengenai demokrasi terpimpin. Intinya kondisi politik bangsa kita saat itu mengalami berbagai macam pergolakan. Salah satunya diakibatkan oleh peran sentral Soekarno saat itu yang terutama mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil di sini adalah satu, bentuk pemerintahan yang demokrasi adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bukan pemerintahan yang berdasarkan pada satu keputusan seseorang, terutama dalam ini penguasa atau presiden. Beda dengan konsep yang kita bisa simpulkan nanti dari demokrasi terpimpin. Intinya sebagai bangsa yang baik adalah bangsa yang mengakomodir dan mau menampung aspirasi rakyatnya, bukan mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kemudian di depan kita membahas mengenai materi
demokrasi terpimpin masih, tetapi terutama untuk kebijakan ekonomi yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Sekian dari Pak Aris, selamat sore. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dipimpin doa. Teman-teman, pulang kita masing-masing ya. Hari ini kita mulai berdoa. Masing-masing berdoa, mulai. Selesai. Selesai ya. Silakan bisa pulang. Hati-hati di jalan.